Shalom, selamat pagi semuanya, sahabat-sahabat Allah. Ketemu lagi dengan saya di dalam renungan pada hari ini, pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai renungan, kita akan berdoa dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat, kasih karunia, penyertaan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu. Kalau sekarang kami mau mendengar renungan, biar apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat buat hidup kami dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala kami bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom sekali lagi. Hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Teladan Yefta. Saudara, mungkin ada sebagian yang lupa ingat Yefta ini siapa gitu kan. Yefta ini adalah salah satu hakim yang dipilih oleh bangsa Israel. Nah, waktu itu hakim itu sebenarnya tuh posisinya sama kayak raja ya. Jadi dia punya bertugas mewakili untuk mengurus masalah-masalah di bangsa Israel. Nah, tapi Yefta ini punya latar belakang yang unik. Kenapa saya ambil dia hari ini, saya mengambil cerita tentang Yefta. Yefta ini saudara, dia itu kalau boleh dibilang tuh kayak anak dari istri yang tidak diakui. Jadi saudara-saudara dia itu nggak nganggap dia ini sebagai pewaris bareng di keturunan keluarga mereka. Nah, di sana itu tuh dia tuh sampai diusir, saudara. Si Yefta ini tuh punya background, dia itu anak buangan kalau saya boleh bilang. Dia anak buangan, dia diusir dari keluarganya. Terus dia itu bergabung sama perampok-perampok. Jadi backgroundnya itu hancur amburadul ya. Maksudnya dia anak badung gitu kan. Yang hidupnya kesana kemari gitu lah. Pokoknya petualang, terus nggak bener lah istilahnya gitu kan. Pekerjaannya aja udah jelas perampok gitu kan. Jadi dia itu sebenarnya bukan punya latar belakang yang baik. Nah, kemudian bangsa Israel itu berantem tuh ceritanya sama bangsa Amon. Ya, sama bangsa Amon. Berantemlah mereka, perang. Nah, si bangsa Israel ini nggak punya sosok yang bisa membantu mereka untuk melawan si bangsa Amon. Sampai akhirnya saya ngebayangin tuh bangsa Israel tuh satu mungkin dalam pilihan yang udah nggak ada pilihan. Akhirnya mereka manggil si Yefta ini untuk jadi orang yang berperang melawan bangsa Amon. Nah, saudara kebayang ya kalau saudara anak buangan, terus saudara itu jadi perampok, ya kan? Terus tiba-tiba saudara itu dipanggil balik sama saudara punya orang yang pernah ngebuang saudara. Kira-kira nih, kalau kita punya sosok karakter seperti Yefta, bakalan terima balik nggak kita? Ya kan? Untuk bantu lagi bangsa Israel berperang melawan si bangsa Amon ini. Kalau saya pribadi, saya ngerasa saya tidak akan bantu. Kalau saya misalnya itu secara umum gitu ya. Ya ngapain gitu ya? Kamu udah jahat sama saya, terus saya juga hidupnya ya seenak-enak gitu kan, perampok segala macam gitu. Ya elah, itu mah kayaknya nggak bakalan dia bakalan balik gitu. Tapi hebatnya Yefta ini justru dia tuh bisa mau balik. Memang dia sempat ngomong sama orang-orang Israel yang minta dia balik itu. Kamu udah buang saya, sekarang kamu mau saya jadi pemimpin kamu, dia bilang gitu, buat perang. Terus nanti kalau misalnya perangnya udah selesai, saya jadi pemimpin kalian nggak? Dia sempat nanya gitu kan. Dan orang Israel menjanjikan yes. Dia bilang oke, kalau kamu menang perang, posisi hakim-hakim akan jadi milik kamu. Nah saudara, Yefta yang orangnya boleh dibilang ngasal ya, udah kayaknya benar-benar nggak mungkin dia akan mengampuni saudara-saudaranya, mau peduli sama saudara-saudaranya, kembali sama bangsanya untuk berperang mengatasnamakan keluarga yang membuang dia. Tapi Yefta melakukannya. Padahal dia seorang, ya kalau orang sekarang bilang tuh ya orang auban lah gitu ya. Orang-orang yang benar-benar nggak masuk hitungan sama orang-orang yang lain gitu. Tapi dia melakukan suatu hal yang luar biasa. Kepahlawanan Yefta menurut saya itu tidak cuma sekedar dia jago berperang. Tapi Yefta punya kepahlawanan yang lebih besar, yaitu mengalahkan ego dia sendiri. Dan dia mau mengampuni musuhnya dan mau melakukan hal yang baik untuk orang yang udah pernah menyakiti hatinya. Dan dia nggak mikir-mikir lagi, istilahnya dia nggak ngomong kamu mah dulu jahat gini-gini sama saya, nanti saya bikin taktik strategi setelah saya menang perang saya jahatin kamu lagi gini-gini. Nggak diceritain tuh di kitab Yefta.
ya. Nggak bukan di kitab Yefta, sorry. Nggak diceritain di cerita Yefta ini bagaimana Yefta melakukan hal buruk gitu. Nah itu sebabnya saya bilang Yefta selain dari kepahlawanan dia sebagai orang yang jago berperang, dia lebih mempunyai pahlawan dalam menguasai dirinya sendiri, menguasai semua rasa benci, dendam, emosi, kesal gitu yang dia punya untuk dia mau tunduk di kaki Tuhan. Sebelum dia berperang dia sempat nanya Tuhan dulu. Artinya Yefta itu orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, saya mau balik kepada apa yang selama ini Bapak Gembala sering sampaikan. Bagaimana kita harus belajar untuk menundukkan diri kita mengasihi orang-orang yang nggak menyenangkan buat kita. Kadang-kadang saudara, bukan kadang-kadang, pastinya kita akan bertemu dengan orang-orang yang aneh-aneh modelnya. Ada orang-orang yang bikin kita tuh kalau tiap kali lihat dia kayak mukanya kesel aja bawaannya, perasaan kita kesel aja bawaannya. Aduh ini orang tuh ya ngeselin banget gitu ya, sampai kayak gimana gitu. Nah, tapi orang itu tidak pernah lalu daripada kita sampai kita bisa mengalahkan rasa kesal kita sendiri dan kita bisa menguasai emosi kita, rasa benci, rasa kesal, rasa tidak suka kita itu sama orang itu, dan kemudian baru kita menang. Jadi saudara, saya mau kita boleh belajar dari Yefta ini, bagaimana kita belajar untuk benar-benar meletakkan seluruh ego kita, dendam kita, kekerasan hati kita, rasa gengsi kita untuk mengampuni orang lain seperti Yefta, dan kita belajar untuk mengampuni musuh kita. Saya akan ambil ayatnya dari Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah ia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Nah, urusan nggak suka itu biar Tuhan yang atur. Maksudnya urusan jahat, dijahatin, itu urusannya Tuhan yang ngatur. Tuhan yang bisa membalaskan perkara kita, bukan urusan kita. Jadi biarkan apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan lakukan. Yang kita lakukan adalah mengampuni, seperti yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi kerjakanlah bagian kita masing-masing. Ya, hanya itu aja renungan saya hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar Tuhan. Mungkin secara fisik kami bisa menjadi orang-orang pahlawan yang menolong orang lain yang kelihatan Tuhan. Tapi terlebih lagi Tuhan, kami mau menjadi pahlawan atas diri kami sendiri Tuhan, yang bisa mengalahkan setiap sakit hati kami, ego kami, kebencian kami Tuhan, rasa ketidakpantasan orang lain untuk menerima kebaikan kami Tuhan. Itu mau kami hancurkan, kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau belajar untuk bisa mengasihi orang-orang yang tidak pantas kami kasihi Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi musuh-musuh kami, orang-orang kami gak suka, orang-orang yang menyebalkan buat kami Tuhan. Kami mau belajar mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan untuk itu. Dan kami yakin bersama Engkau kami pasti bisa. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus, amin. Ingat, bersama Tuhan segala perkara bisa kita lalui. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.